Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran ini, silahkan dipimpin untuk doa dulu. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Aman? Lancar? Ya, terima kasih. Kita masih diberi kesehatan. Pada hari ini kita masih bisa bertatap muka untuk melakukan pembelajaran mulai absen pertama. Aditya Ramajaya, Agus Subur Pariono, Ahmad Syarif Ramadhani, Dava Wahyu Pradita. Baik, setelah saya absen, untuk pelajaran hari ini yaitu kita mengenal tentang budidaya yang ramah lingkungan. Ya, sebelum itu kita melakukan asesmen asesmen dulu sebelum kalian memasuki materi pembelajaran. Oke, dikeluarkan HP masing-masing siswa, silakan. Link sudah saya kirim di grup, silakan dibuka. Sudah dibuka? Ya, silakan diisi sepengetahuan kalian. Bisa semua ya? Ya, sudah masuk 5 orang. Ya, cukup. Silakan dimasukkan lagi HP kalian di saku. Baik, kita mulai untuk hari ini. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar budidaya ikan. Hasilnya baik, terus kemudian juga kemarin kelompok yang minggu kemarin juga baik dalam presentasi. Yang saya harapkan minggu ini, hari ini kalian jadi lebih baik dalam melakukan presentasi nanti yang akan kalian lakukan. Terus kemudian hari ini kita akan belajar tentang budidaya yang ramah lingkungan. Ya, adapun tujuan-tujuan yang nanti akan kita lakukan pembelajaran tentang budidaya ramah lingkungan, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar budidaya ramah lingkungan dan pentingnya praktik ini dalam agribisnis. Ya, ini sangat penting untuk nanti kalian barangkali nanti bisa jadi wira swasta dalam bidang tambak ikan misalnya. Nah, ini sangat penting untuk kalian pelajari. Terus kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai teknik budidaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, dan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian nomor 3, menganalisis perbedaan antara budidaya konvensional dan budidaya ramah lingkungan, serta dampak masing-masing terhadap ekosistem. Lanjut, merancang dan menjelaskan sistem budidaya ramah lingkungan secara sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menerapkan sistem budidaya ramah lingkungan yang telah dirancang dan mengevaluasi hasilnya. Apa itu budidaya ramah lingkungan? Ada yang tahu? Angkat tangan? Ya, silakan berdiri. Budidaya ramah lingkungan adalah sesuatu yang berkelanjutan dari lingkungan atau ekosistem. Ya, terima kasih. Siapa namanya, Mas? Mas Alif. Tepuk tangan untuk Mas Alif. Terus berikutnya ada lagi? Ya, silakan berdiri. Budidaya ramah lingkungan adalah budidaya yang merugikan ekosistem budidaya sekitarnya. Oke, namanya siapa?
Mahesa Jenar. Ya, tepuk tangan untuk Mahesa Jenar. Nah, dari beberapa yang dijelaskan oleh teman kalian, apa sih itu budidaya yang ramah lingkungan? Yaitu praktik pembudidayaan ikan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan dampak lingkungan. Kalian dalam budidaya perikanan harus mempertimbangkan keberlanjutannya, ekosistem dan dampak lingkungan yang akan berakibat apa terhadap lingkungan tersebut. Kemudian tujuan dari budidaya ini adalah untuk memproduksi ikan dengan cara yang tidak merusak lingkungan, menjaga kualitas air, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Merusak lingkungan jelas, siapa sih yang mau merusak lingkungan? Ada orang yang mau merusak lingkungan? Ada orang yang tidak punya otak, yang tidak punya hati, itu yang mau merusak lingkungan. Tapi kalau kalian tidak ya. Kemudian menjaga kualitas air. Nah, ini penting. Apa-apapun hewan air ya harus kualitas airnya bagus. Tidak kalian menanam bibit, misal bibit ikan, kalian tidak pernah ganti airnya, itu sangat salah besar. Kemudian melestarikan keanekaragaman hayati. Satu ekosistem ada berbagai macam keanekaragaman. Itu wajib dijaga, tidak boleh dirusak. Satu saja dirusak, ekosistem akan berantakan. Paham? Lanjut. Macam-macam teknologi budidaya ramah lingkungan. Ini yang ramah lingkungan. Yang pertama, budidaya ikan sistem resirkulasi atau RAS. Kedua, busmetik. Ketiga, budidaya ikan sistem aquaponik. Keempat, minapadi. 5, Yumina. 6, teknologi 90% station feeding. 7, teknologi pakan terapung. Dan terakhir, budik damber. Saya berikan contoh-contohnya berikut. Budidaya ikan dengan sistem resirkulasi. Mensirkulasi kembali air yang tadi bekas pakan, kotoran, dan lain-lain dialirkan, disirkulasi di tangki penampungan untuk disaring kembali untuk mendapatkan air yang jernih lagi dan dimasukkan lagi ke tambak lagi atau kolam pembesaran ikan lagi, supaya tidak ada limbah yang terbuang ke aliran sungai misal. Itu tujuannya. Dan tujuannya lain juga untuk menghemat air, terutama dalam musim kemarau yang susah untuk mendapatkan air. Minapadi, sawah, kemudian samping-sampingnya itu dikasih ikan nila atau ikan emas yang konsumsi. Kemudian Yumina, teknik budidaya yang menggabungkan budidaya ikan dan budidaya tanaman tanpa tanah atau hidroponik. Lanjut, teknologi 90% station feeding. Nah, ini menggunakan pakan 90% saja. Yang tadinya kalian kasih makan pagi, siang, sore, kalian kurangi pagi, sore, pagi, sore. Jadi yang digunakan hanya 90%. Dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, nanti saya tugaskan kalian membuat kelompok, satu kelompok 6 orang. Ya, bisa menggunakan 5 orang, 6 orang, 5 orang, 6 orang, 6 orang. Paham? Ya, kalian buat dulu kelompoknya, silakan. Kelompok 1, namanya siapa tadi?
Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas yang pertama itu kalian analisis kasus. Ya, contoh kasus di sebuah kolam budidaya ikan, petani menggunakan pupuk kimia secara berlebihan untuk mempercepat pertumbuhan ikan. Limbah dari kolam ini langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan, menyebabkan pencemaran air yang berdampak pada lingkungan sekitar dan populasi ikan di sungai tersebut. Ini kasusnya, bisa dipahami ya kasusnya ya. Nah, nanti tolong diskusikan. Yang poin pertama adalah apa saja dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam budidaya. Poin 2, bagaimana penggunaan pupuk dan pakan dapat dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nomor 3, solusi apa yang bisa kalian usulkan agar budidaya ikan di kolam bisa menjadi lebih ramah lingkungan. Kalian yang poin terakhir itu kasih solusi apalah supaya lebih ramah lingkungan lagi. Paham ya? Ya, silakan diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Waktunya 20 menit. Ada yang perlu ditanyakan? Barangkali ada kesulitan? Nah, nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Nanti ada sesi presentasi, ada juga sesi tanya jawab. Kelompok 1 maju, kelompok 2, 3, 4 mulai bertanya dan sebagainya. Bebas mau ditanyakan. Yang penting dalam konsep budidaya ramah lingkungan. Ya, sambil dikerjakan silakan. Waktu masih ada. Baik. Waktu selesai. Silakan hadapnya kembalikan lagi seperti semula. Sekarang waktunya per kelompok untuk menyajikan hasil dari diskusinya maju ke depan. Dari mulai kelompok 1 atau pertama, silakan maju ke depan. Ya, waktu kita persilakan untuk penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi dari penggunaan kimia dan penjagaan dalam menjaga bagaimana penggunaan pupuk dan pakan dapat menjaga irama lingkungan dan dijaga lingkungan dan dijaga bahwa itu menjadi irama lingkungan. Irama lingkungan ini kebenaran air, menurunkan air, menggunakan perairan, bahaya bagi kesehatan manusia dan biota air. Dua, penggunaan pupuk organik, pengelolaan dan pengelolaan dengan tersebut kita dapat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan pupuk dan pakan. Kami mengurangi kebutuhan dan kesehatan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggunakan tapi yang sebenarnya untuk peningkatan kualitas air. Ya, itu adalah penjelasan hasil presentasi dari kelompok 1. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab mulai dari kelompok 2. Silakan. Ya, berdiri. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air dan tanah? Ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi pencemaran air dan tanah. Silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Cara mengatasi pencemaran air dan tanah itu bisa menggunakan cara filtrasi tadi dan menyalurkan tadi ke berbagai. Nah, menggunakan sirkulasi yang efektif
untuk menyaring dan menyalurkan lagi ke tambaknya. Sudah puas jawabannya? Oke, lanjut kelompok 3, silakan. Ya. Apa yang dimaksud penggunaan bahan kimia? Silakan kelompok 1 untuk dijawab. Dinamakan bahan kimia itu bahan buatan atau bahan campuran yang tidak alami, yang tidak langsung berasal dari alam. Bahan yang tidak langsung dari alam atau campuran atau yang tidak alami itu tersebut dari kelompok 1. Kelompok 2 puas jawabannya? Ya. Kelompok 4 silakan tanya. Ya. Jelaskan dari penggunaan kimia yang berlebihan dalam budidaya ikan. Dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam budidaya ikan. Silakan. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan bisa menyebabkan pencemaran air, penurunan kualitas air, membuat ekosistem ikan, serta potensi berbahaya bagi kesehatan manusia maupun biota air. Nah, gimana? Puas dengan jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk kembali kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kalian diskusi kelompok. Ya. Apa sih gunanya diskusi kelompok? Apa? Menyatukan berbagai pikiran dan kalian juga belajar berorganisasi di situ. Hasil presentasi tadi, oke, masih ada yang sedikit, masih ada yang kurang penjelasannya, masih ada yang kurang dalam contohnya misal. Itu tidak masalah. Karena kita adalah tahap belajar. Apa yang tadi diutarakan oleh kalian di sini itu adalah hasil dari pemikiran kalian. Kalau ada satu kelompok anggotanya itu tidak ikut bekerja, eman-eman atau kasihan, nanti dia tertinggal informasinya, pembelajarnya, dan lain-lain. Jadi tolong kedepannya tidak usah malu-malu lagi. Tidak ada yang namanya dorong-dorong. Kamu, enggak, jangan seperti itu. Oke ya? Setuju ya? Kalau kamu bisa, angkat tangan, berdiri, jawab. Salah atau benar, itu masalah nanti. Yang penting kalian tumbuhkan rasa percaya diri kalian dulu. Salah, benar, nanti kita evaluasi. Yang penting kalian berani, ini, dan ini. Benar salah, nanti ada tahap evaluasinya. Paham di sini? Oke. Dari pembelajaran apa yang kita lakukan hari ini, dapat disimpulkan bahwa budidaya ramah lingkungan merupakan kegiatan budidaya ikan yang mengedepankan aspek kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan berarti semuanya mengarah pada positif, tidak negatif. Air bersih, terus kemudian juga limbah ada pengelolaannya, terus kemudian juga dasar kolam atau ikannya itu juga sehat, dan yang lainnya itu mengarah ke kesehatan lingkungan. Kemudian di mana teknik pembesaran ikan ramah lingkungan harus diperhatikan dengan baik. Ingat,
kalian manusia yang bertanggung jawab, wajib mengedepankan budidaya ikan dengan ramah lingkungan. Ada yang mau tidak ramah lingkungan di sini? Nggak ada ya? Kalau ada, berarti perlu dipertanyakan isi otaknya. Kalau ramah lingkungan kan enak. Orang konsumen sehat, kalian juga sehat lingkungannya. Keuangan juga sehat. Gitu ya. Terus kemudian sebab limbah budidaya dapat mencemari lingkungan. Itu sangat fatal. Banyak sekali terutama di perairan itu karena pencemaran lingkungan kayak limbah-limbah rumah tangga. Ingat ya, kalian walaupun rumahnya di sini, limbah rumah tangga kalian itu sampai ke tambak-tambak di Pantura, sampai ke laut atau pantai di Pantura, dan itu sangat mencemari. Limbah rumah tangga itu seperti apa saja sih? Plastik bekas makanan kalian, styrofoam bekas jajan kalian, kantong kresek bekas gorengan kalian, es yang ada plastiknya bekas kalian, itu kalian buang semua sembarangan atau ke sungai, nanti tidak akan hilang itu sampai selamanya, tetap ada limbahnya. Jadi mulai dari sekarang kurangilah membuang atau membuang limbah sembarangan ya. Jadi tolong kalian manusia yang bertanggung jawab, jangan cemari lingkungan kalian dengan limbah kalian sendiri. Atau dalam konteks ini, jagalah budidaya kalian agar budidaya kalian bisa ramah lingkungan. Silakan buka HP kalian masing-masing. Link sudah saya sebar di grup. Kita masuk ke asesmen akhir. Isi soal baik-baik, apa yang kita pelajari hari ini diisi dengan baik. Waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada yang kurang jelas pada soal yang kalian hadapi? Ya, waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan soal. Cukup? Sudah semua? Ya, silakan HP dimasukkan lagi. Tadi ketua kelompok silakan mengumpulkan hasil dari diskusinya. Silakan dikumpulkan ke depan. Nah, habis pusing-pusing, enaknya pijat-pijat ya? Ya, silakan berdiri. Pegang pundak teman depannya. Pegang pundak teman depannya. Ya, pijati yang paling enak. Silakan duduk kembali. Setelah apa yang kita pelajari hari ini, kita masuk ke sesi refleksi. Apa sih manfaat pembelajaran tentang budidaya ramah lingkungan ini, dan bagaimana sih manfaatnya untuk diri kita sebagai yang menjadi penerima materi tersebut. Terus kemudian nanti akan saya praktekkan atau bagaimana. Terus kemudian apa sih kurangnya dari pembelajaran hari ini. Silahkan nanti kalian tulis masing-masing siswa sambil diisi nama dan kelas. Baik, saya akan membacakan salah satu atau dua lah dari keinginan kalian atau refleksi yang kalian telah buat tadi. Yang pertama itu dapat mengetahui cara membudidaya
ramah lingkungan. Sependapat atau tidak? Terus yang kedua, bisa mengetahui cara-cara tentang budidaya. Tadi kan beberapa jenis ya. Terus kemudian tidak dapat mempraktekkan langsung karena baru materi. Jadi tidak bisa mempraktekkan langsung. Nanti ada waktunya untuk praktek. Terus kemudian kelas yang diinginkan seperti apa? Tidak berisik, nyaman, aman, dan damai. Nah, terus ada lagi yang harmonis, kompak, dan semua mempunyai apa ini? Leadership, jiwa kepemimpinan. Nah, berarti jiwa-jiwa dorong-mendorong itu harus kamu itu bukan jiwa leader. Tolong, ini harapan teman-teman, harapan saya juga seperti itu. Ingin melihat suasana yang tenang dan bersih. Bersih nggak hari ini? Bersih ya? Wis, mantap. Terus kemudian terakhir. Tak pilih nih. Siswa dapat bekerja sama. Selama ini siswanya sendiri-sendiri, apa gimana? Nah, mulai dari hari ini kerjasama ditingkatkan lagi. Bisa ya? Terus kemudian yang tadi kalian nilai hari ini, minggu depan tak kasih hasilnya, dan minggu depan juga kita mulai pembelajaran ekologi perairan. Yang saya harapkan di rumah tolong dipelajari dulu materi-materi ekologi perairan ya. Nanti pada saat maju atau diskusi kelompok atau presentasi, jangan ada yang dorong-dorongan lagi, jangan ada yang jawabnya singkat-singkat lagi dan sebagainya. Yang saya harapkan ke depan lebih berani lagi lah dalam berbicara di depan, karena kalian harus mempunyai tadi leadership, jiwa kepemimpinan. Tadi apa yang sudah saya jelaskan, ada yang masih ingat apa itu budidaya ramah lingkungan? Angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan, berdiri. Ramah lingkungan. Mbak Esa, silakan berdiri. Ya. Budaya yang sudah mencemari lingkungan sekitarnya dan bermanfaat bagi kita dan masyarakat sekitarnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Itu adalah budidaya ramah lingkungan. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih juga untuk pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran minggu depan harap dipelajari lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.